Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Murafiah Sholihah, pemilik brand dan usaha sablon kaos Akashiro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis kami yang bernama Akashiro dan produk unggulan kami yaitu kaos bermotif anime. Yang pertama, Executive Summary atau poin-poin mengenai Akashiro. Poin yang pertama, Akashiro menjual produk anime yaitu kaos anime, Dota, dan jaket anime. Yang kedua, kebutuhan modal untuk memulai usaha ini sebesar 1.370.000. Selanjutnya, dengan modal kurang lebih 1.370.000 ini dapat diambil keuntungan sebesar 570.000 per bulan. Selanjutnya, bahan produk dalam bisnis ini adalah kaos oblong dan kaos berkerah dengan bahan yang terbuat dari cotton combat. Selanjutnya, visi dan misi dari Akashiro. Yang pertama, visi. Visi kami adalah memperkenalkan dan membantu para pemuda atau pemudi Indonesia yang menyukai game dan anime untuk dapat mengekspresikan diri dengan memakai kaos anime, jaket anime, dan atribut-atribut anime dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya, misi. Misi dari kami adalah yang pertama, memberikan produk dengan kualitas yang baik, menjaga loyalitas konsumen, dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tujuan dan manfaat dari bisnis Akashiro ini. Tujuan yang pertama, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dari bisnis ini, kami berharap untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memperoleh pelanggan yang sangat loyal. Yang kedua, mendapat loyalitas konsumen. Kami juga berharap mendapatkan perhatian khusus dan minat dari para pelanggan kami. Yang ketiga, memberikan produk yang berkualitas. Yang keempat, memberikan harga yang sangat murah. Untuk kaum milenial, kaos ini cukup cocok untuk mereka karena harganya yang murah dan kualitasnya yang sangat bagus. Manfaat dari bisnis Akashiro ini adalah memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan harga yang terjangkau. Secara makro membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ini. Latar belakang dari bisnis kami adalah kebutuhan masyarakat akan fashion khususnya pada kaos tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena kaos merupakan jenis pakaian yang nyaman digunakan untuk sehari-hari dan sangat terjangkau harganya. Selain itu, alasan kepraktisan dan kenyamanan pemilihan kaos saat ini juga sangat dipengaruhi oleh tren dan gaya masa kini. Sehingga mengenakan kaos juga bisa menjadi salah satu faktor penunjang rasa percaya diri dan fashion kita. Salah satu tren yang sedang berkembang saat ini adalah anime dan manga. Salah satu tokoh anime seperti Astro Boy, One Piece, Detektif Conan, Doraemon, Dragon Ball, dan lain sebagainya yang sangat populer di Indonesia biasanya One Piece. Di samping itu, banyaknya penggemar film-film anime. Saya memanfaatkan keadaan ini dengan cara membuat kaos sablon anime dengan kaos Dota untuk penggemar game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Tidak hanya event-event di Jepang yang mengukur banyaknya penyuka animasi atau anime dan game, tetapi juga dilihat dari komunitas-komunitas yang menyukai anime dan game. Loyalitas penyuka anime dan game di Indonesia membuat mereka membeli aksesoris, baju, jaket, dan manekin anime dan game yang harganya cukup mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan demikian, saya memanfaatkan momen ini untuk membuat
untuk membuat sebuah karya atau bisnis, yaitu membuat atribut anime. Jika ingin berkunjung dan melihat langsung produk-produk kami, bisa datang ke Jalan Bengawan Solo 2 Nganjuk. Dan nama usaha kami yaitu Akashiro. Bidang usaha kami sablon kaos anime dan Dota, serta jaket-jaket anime dan atribut anime lainnya. Perencanaan produk dan promosi. Produk dalam bisnis ini adalah kaos, dan kaos ini terbuat dari bahan cotton combat. Produk kami bisa dipesan melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Dan bisa juga langsung datang ke rumah di Jalan Bengawan Solo, Kota Nganjuk. Dengan mempromosikan baju atau jaket yang kami produksi, kami menggunakan cara dengan menyebarkan poster, banner, dan membuat instastory di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain kami mempromosikan produk kami melalui media sosial dan brosur, kami juga mengikuti beberapa event terkenal, yaitu seperti HelloFest, event-event pameran cosplay yang biasanya digelar di DBL Arena dan mal-mal di Surabaya. Selanjutnya, promosi. Yang pertama, untuk lebih dapat dikenal oleh masyarakat luas, perlu adanya promosi yang tepat. Dan kami menggunakan promosi advertising dan sales promotion, yaitu dengan menyebarkan brosur, membuat instastory, dan memasang banner. Yang kedua adalah advertising, yaitu iklan di sosial media dan poster di setiap sudut jalan dan yang strategis. Selanjutnya, sales promotion, yaitu memberikan bonus pembelian terhadap pembelian 2 unit kaos gratis 1 kaos, dan diskon 20% pada saat event-event tertentu. Selanjutnya adalah perencanaan dan analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi, penjualan produk pada konsumen dengan semua tingkatan usia. Produk dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Produk dapat dibeli melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan online shop seperti Shopee. Pemesanan bisa dilakukan di semua kota di Indonesia. Yang kedua, targeting, potensi pasar, pecinta anime dan game. Selanjutnya, seluruh kalangan yang mempunyai hobi anime dan game. Yang ketiga, positioning. Produk ini diposisikan sebagai produk kaos anime dan menjadi market leader dengan menguasai harga. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami ini adalah produk dengan kualitas yang bagus, dengan bahan yang bagus. Produk ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau dan cocok untuk para milenial. Selanjutnya, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan kami. Selanjutnya, produk mudah didapatkan. Produk kami ini bisa ditemui di semua online shop dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk kami ini adalah kesulitan dalam mencari konsumen. Kenapa kita sulit mencari konsumen? Karena produk kaos atau bisnis kaos sablon itu sudah banyak di Indonesia dan pesaingnya sangat tinggi sekali. Jadi kami membuat inovasi sebaik mungkin untuk menguasai pasar di Indonesia. Yang kedua, hanya kalangan tertentu yang mengerti nilai-nilai produk ini. Kenapa begitu? Karena tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki hobi anime dan game online. Yang ketiga, tidak dapat diterima oleh semua segmentasi pasar. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pertama, sifat pasar yang tidak kooperatif. Yang kedua, potensi pasar yang cukup besar.
Yang ketiga, harga jual pesaing yang sangat tinggi. Selanjutnya, kuatnya loyalitas target pasar terhadap produk. Terakhir, pesaing yang masih sedikit. Yang keempat, threat atau tantangan. Kemungkinan perkembangan bisnis pesaing. Munculnya pesaing-pesaing baru. Pertarungan harga dengan pesaing. Ini adalah analisis operasional. Yang pertama, kami memilih bahan baku untuk membuat kaos dan jaket dari kota Surabaya, dan kami memilih bahan yang sangat premium. Yang kedua, kaos dan jaket polos akan disablon dengan gambar-gambar anime dan game yang menarik. Kami juga menerima custom untuk yang tidak suka dengan gambar anime atau game online. Bisa custom sesuka kalian. Yang ketiga, kaos dan jaket anime dan game kemudian diiklankan atau dipromosikan di media sosial secara langsung melalui mulut ke mulut. Selanjutnya, kaos dan jaket anime siap dijual melalui media online atau bisa datang langsung ke tempat usaha kami. Perencanaan keuangan dengan modal 1.370.000. Kebutuhan untuk memulai usaha ini memiliki modal yaitu 1.370.000, dan dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran di awal produksi saja. Bahan baku untuk produksi selama 1 bulan. Yang pertama, kaos polos berbahan cotton combat dengan harga 240.000 per piece-nya. Kami memilih untuk membeli 2 piece yaitu dengan harga 480.000. Selanjutnya, biaya sablon atau peralatan sablon. Kami memilih 3 warna untuk warna sablonnya dengan harga satuannya 30.000. Jadi totalnya sebesar 90.000. Jadi total biaya untuk produksi selama 1 bulan yaitu 570.000. Biaya operasional. Yang pertama, transportasi sebesar 300.000. Biaya transportasi ini digunakan untuk para pegawai, para karyawan kami untuk melakukan menyebarkan brosur atau menempelkan pamflet untuk promosi, dan bisa jadi para pelanggan kami yang ingin melakukan COD atau pembelian COD bayar di tempat. Yang kedua, komunikasi dan informasi promosi sebesar 300.000. Jumlah biaya operasional sebesar 600.000. Yang ketiga, biaya tetap. Yang pertama, biaya kos dan listrik. Tempat kami ini masih sewa ya, masih kos, dan listriknya juga harus bayar sebesar 200.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini sebesar biaya produksi ditambah biaya operasional dan biaya tetap sebesar 1.370.000. Laba penjualan kami selama 1 bulan itu bisa mencapai 1.440.000. Harga kaos kami satuannya adalah 36.250. Dan laba bersih kami yang kami terima itu sebesar 570.000 per bulan. Untuk pengembalian modal awal sebesar 1.370.000 dapat kami kembalikan modalnya utuh dalam jangka waktu 2 bulan. Kesimpulan dari presentasi saya, dalam menjalankan usaha sangatlah sederhana, tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan konsisten. Asumsi di atas memberikan gambaran mengenai usaha ini dengan pendapatannya 570.000 per bulan. Asumsi ini tidak memungkinkan dapat sesuai dengan aslinya, karena terdapat faktor-faktor yang tidak diperhitungkan atau tidak terduga. Tetapi asumsi ini dapat dijadikan gambaran seperti apa usaha kami ini. Cukup sekian presentasi bisnis dari saya. Apabila ada
Yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan bisa dijadikan pertimbangan untuk para investor kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.